33. Pukul kelabang berkepala dua sampai mati. Kelabang berkepala dua sangat beracun, apalagi orang biasa, bahkan jika seorang prajurit cadangan junior terluka oleh racunnya, ia juga terbunuh seketika. Guru Lin, ayo masuk. Ye Chen berkata sambil menatap Lin Genseng. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, untuk dikunjungi. Di Genseng mengangguk, lalu dia dan Ye Chen memasuki sangkar besi. Semua orang di alun-alun membuka mata lebar-lebar. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa melihat adegan ini di masa depan. Tepat setelah Ye Chen dan Lin Genseng memasuki sangkar besi, kelabang berkepala dua mulai mengaum, dan mereka akan segera menyerang ketika mereka melihat mereka. Ye Chen, kamu harus berhati-hati. Lin Genseng berkata kepada Ye Chen. Lin Genseng adalah pejuang bintang 2, kelabang berkepala dua ini jelas bukan lawannya, dia juga pasti akan menyelamatkan Ye Chen dalam keadaan apapun. Melihat kelabang berkepala dua ini naik ke atas sangkar besi, itu tampak menakutkan. Ye Chen menatap kelabang berkepala dua di depannya. Dia sekarang adalah prajurit cadangan tingkat lanjut, dengan bakat kekuatan sedang, bakat kecepatan rendah, dan tinju sihir sapi dan langkah bayangan yang lebih kuat. Dia merasa bahwa dia harus bisa membunuh kelabang berkepala dua ini dalam satu pukulan, lagi pula, binatang buas tingkat pertama hanya sedikit lebih kuat daripada prajurit cadangan tingkat lanjut. Tiba-tiba, kelabang berkepala dua bergerak cepat. Semua orang di alun-alun memandang sangkar besi, karena takut salah setiap bagian dari keindahan. Ye Chen mendesak keterampilan lanjutan Huang Tier untuk menutupi langkah bayangan dan juga bergerak menuju kelabang berkepala dua, yang berada di dinding kandang besi. Jarak antara dia dan kelabang berkepala dua tidak jauh, dan dengan langkah bayangan, dia berada di depan kelabang berkepala dua dalam sekejap. Tinju iblis banteng kuat. Ye Chen meninju kelabang berkepala dua di dinding sangkar besi. Kelabang berkepala dua tidak bereaksi sama sekali dan terkena pukulan. Bakat kekuatan menengah dan keterampilan tingkat rendah yang mendalam dari Niu Mokuan yang kuat secara langsung mengecam kelabang berkepala dua ini. Desis. Semua orang di alun-alun tercengang ketika mereka melihat pemandangan seperti itu. Kelabang berkepala dua ini diledakkan seperti ini. Ya, benar, kelompok tentara bayaran ini juga tercengang. Mereka awalnya mengira Ye Chen hanyalah bunga di rumah kaca, tetapi sekarang tampaknya mereka sepenuhnya salah. Para siswa dari Sky Blue College dan Gale College memandang Mu Hai dengan linglung, berpikir bahwa akhir Mu Hai sudah sangat bagus. Setelah Liu Qianqian terkejut, dia menghela nafas lega dan merasa bahwa dia bisa mempercayai Ye Chen selamanya. Ye Chen berpikir bahwa dia bisa membunuh kelabang berkepala dua ini dengan satu serangan, tetapi kekuatan aslinya tampaknya tidak cukup. Dalam pertempuran dengan Mu Hai, dia menggunakan terlalu banyak. Tapi, Ye Chen ingat bahwa dia masih memiliki pil Qi dan darah. Pil Qi dan darah adalah hadiah untuk berpartisipasi dalam uji coba lapangan. Tanpa berpikir, dia mengeluarkan Qi dan pil darah dan menelannya, dan vitalitasnya langsung pulih ke puncaknya. Mas, Lin, ayo pergi ke kandang kedua. Ye Chen memandang Lin Genseng dengan wajah samping dan berkata. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Lin Genseng tidak tergerak. Dia berbalik dan menemukan bahwa Lin Genseng telah membeku seperti patung tanah liat dan patung kayu. Guru Lin, ada apa denganmu? Ye Chen menjabat tangannya di depan mata Lin Genseng. Lin Genseng baru sadar kembali, dia benar-benar terkejut. Ayo pergi ke kandang kedua. Lin Genseng berkata dengan cepat. Kemudian, Ye Chen dan Lin Genseng pergi ke kandang besi babi besi. Kekuatan dan pertahanan babi besi sangat kuat, tetapi kekuatan Ye Chen lebih kuat darinya. Setelah meminum pil Qi dan darah, Ye Chen dapat terus mengirimkan tinju banteng yang kuat. Tidak diragukan lagi bahwa babi besi dibunuh oleh Ye Chen dengan satu pukulan.